Pemirsa bisa berkumpul bersama keluarga di saat sahur atau berbuka puasa merupakan kenikmatan yang tiada tara di bulan Ramadan ini. Apalagi setelah itu bisa dilanjutkan dengan salat tarawih bersama. Hal seperti itulah yang kini sering dilakukan oleh keluarga komposer terkenal Adi MS. Ketika Cek dan Ricek datang ke rumah keluarga pemusik ini, mereka tengah berkumpul bersama menunggu saat berbuka puasa tiba. Sambil menunggu waktu, Adi dan istrinya Memes masih sempat bernyanyi dan bermain musik. Bagi Adi MS maupun Memes istrinya, bisa makan sahur atau berbuka puasa bersama keluarga jauh lebih penting dari banyak persoalan lain. Sehingga bisa dipastikan, di saat-saat seperti itu keluarga ini terlihat lengkap. Berita dari pameran Industri Pers Indonesia 2005 dan pagelaran Sendera Tari di Gedung Kesenian akan kami sajikan sebagai rangkaian berita menarik berikut ini. Penampilan sejumlah artis menghiasi pameran Industri Pers Indonesia 2005 yang berlangsung sejak tanggal 3 hingga 5 Juni kemarin. Pameran yang diselenggarakan di Assembly Hall A Jakarta Convention Center itu cukup meriah sejak dibuka oleh Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat 3 Juni kemarin. 42 stan media cetak maupun elektronik berlomba menarik perhatian pengunjung dengan cara masing-masing. RCTI beserta grupnya yang berposisi tidak jauh dari pintu masuk cukup menarik perhatian dengan menghadirkan penyanyi-penyanyi KDI milik TPI. Stasiun TV lain juga tidak ketinggalan menghadirkan ikon-ikon mereka untuk menarik minat pengunjung mampir. Cek dan Recek bersama grupnya juga tidak ingin ketinggalan. Stan Cek dan Recek yang berada di samping kanan depan stan RCTI Group persis di sebelah kanan stan Jakarta Pusat terus dipenuhi pengunjung. Rata-rata mereka mampir untuk membeli souvenir dan berbincang-bincang tentang tayangan ini. Pada hari pertama tak kurang dari Sofyan Jalil, Menteri Kominfo serta Agung Gumelar mantan Menteri Perhubungan hadir di sana. Pers itu sekarang nggak ada yang ganggu kan, yang terpenting adalah bagaimana kita mengharapkan pers yang lebih profesional, wartawan yang lebih profesional gitu ya. Selama ini Cek dari Cek bagaimana? Pernah digugat sama orang nggak? Belum. Alhamdulillah. Cek Receknya bagus ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya pameran ini? Saya rasa ini bagus sekali supaya masyarakat tahu sejauh mana perkembangan industri pers kita ya. Karena selama ini kan mereka hanya mengikuti melalui siaran televisi mengenai acara-acara di media elektronik, tapi tidak melihat langsung bagaimana perkembangan nyatanya. Nah, dengan pameran ini mereka bisa melihat secara langsung ya. Penyanyi Sarwana dan Dea Merela semalam tampil memukau sekitar 500 undangan yang menyaksikan pagelaran apresiasi seni budaya Sulawesi Selatan. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta itu dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daud, beberapa tokoh masyarakat dan pejabat Pemda Sulawesi Selatan, serta duta besar beberapa negara sahabat. Sarwana dan Dea Merela tampil dalam busana tradisional Bugis Makassar dan seluruh lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu khas negeri angin mamiri itu. Penampilan dua penyanyi populer itu diiringi oleh orkes Toriolo atau musik tempo dulu. Sajian utama malam itu adalah pementasan Sendera Tari Karaeng Galesong yang disutradarai oleh idol Daeng Mapuji dan Sabilul Razak. Sendera Tari itu mengangkat epik perjuangan dan kepahlawanan Karaeng Galesong yang di masa kekuasaannya berkolaborasi dengan Raden Trunojoyo. Yang dulu juga dia sempat bergabung di Sanggar ini untuk nyanyi-nyanyi Makassar gitu, dan akhirnya ya kita gabung di acara ini. Jadi baru sekali ini sih kayaknya ya ngadain acara ini. Pokoknya lama banget baru diadakan seperti ini lagi, makanya ini langka banget. Pokoknya bukan 30, pokoknya lama banget deh baru ada, jarang banget baru ada pementasan kayak gini di Jakarta. Dulu kan adanya banyaknya show-shownya di luar negeri kayak gitu ya. Bagus ya ada pertunjukan kayak gini kan untuk melestarikan budaya Sulawesi Selatan ya. Sebagai putra dan putri Makassar, Bugis Makassar, kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan jadi lebih sering dilakukan, terus lebih sering diadakan, terus lebih bagus lagi ada kemajuan tiap tahunnya atau setiap diadakan ada sesuatu hal yang baru lagi gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa dikupas di kesenian Sulawesi Selatan yang ceritanya juga banyak ya, bukan cuma Karaeng Galesong aja.
Pemirsa, babak baru pertikaian mantan suami istri Dewi Huges dan Ahmad Hestiavin alias Afin baru saja dimulai. Kemarin Afin melaporkan mantan istrinya ke Polda Metro Jaya. Afin datang ke Polda Metro Jaya pukul 11 waktu Indonesia Barat diantar oleh pengacaranya HMF Ranhelmi Juni Sarjana Hukum. Pukul 12.30, Afin dan pengacaranya baru keluar dari ruang Yanmas Polda Metro Jaya. Kepada wartawan yang mewawancarainya, Afin dan pengacaranya menjelaskan ada 3 hal dilaporkan kepada polisi, yakni pencemaran nama baik, kekerasan yang dilakukan Huges kepadanya, dan penggelapan uang. Menurut Afin, mantan istrinya dinilai telah mencemarkan nama baiknya karena telah melaporkan dirinya ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan dan tidak memberikan nafkah selama perkawinan. Padahal mantan istrinya itulah yang sebenarnya berbuat kasar terhadap dirinya. Sampai saya pun diterima di depan pagar. Dimanapun ada yang sebelumnya saya ditampar 2 kali. Apin ditampar ya, ditempeleng oleh Huges ya. Dan disaksikan oleh orang tua Huges dan kakaknya Huges. Adapun soal penggelapan yang dilakukan oleh Huges, jelas Afin dilakukan hampir setahun lalu. Menurutnya ketika berumah tangga dulu, keduanya memiliki tabungan bersama sebesar 557 juta rupiah. Tabungan itu pernah diminta Huges dengan alasan untuk disumbangkan kepada korban bencana tsunami. Sisanya tinggal 65 ribu rupiah. Belakangan Afin mengetahui uang itu tidak pernah disumbangkan kepada korban bencana tsunami. Tanya aja sama pihak mereka lewat pengacara, uang itu ada sudah dipakai untuk korban tsunami dan keperluan sehari-hari. Tapi disimpulkan dalam terakhir kesimpulan pun tidak ada buktinya itu kalau uang disumbang ke tsunami tidak ada. Mengambil uang pun tidak ada izin, apalagi dia menyumbangkan kemana atau dipakai kemana saya nggak tahu gitu. Pemirsa, berkaitan dengan laporan Afin ke Polda Metro Jaya, sampai berita ini diturunkan, Dewi Huges belum memberikan tanggapan. Ketika cek dan dicek datang ke rumahnya di kawasan Cipete kemarin malam, Huges tidak bersedia ditemui. Menurut sumber cek dan dicek, Huges baru saja pulang mengunjungi sebuah panti asuhan dari Puncak Bogor. Pemirsa, Dewi Huges dan Afin bercerai awal Mei 2005 lalu. Setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima gugatan Huges. Dalam putusannya, Pengadilan Agama juga memerintahkan agar harta gonogini mereka dibagi 2 secara adil. Tetapi Huges tidak menerima putusan itu karena menurutnya sebagian besar harta yang dikumpulkan semasa perkawinan merupakan hasil jerih payahnya. Dalam jumpa pers bersama pengacaranya di Jakarta 22 Mei 2005 lalu, Huges menyatakan banding. Bulan Ramadan bagi Adi MS dan istrinya Memes selalu dijadikan momentum untuk berkumpul bersama keluarga. Jika Memes ingin menghatamkan lagi membaca Al-Quran, Adi MS menjadikan Ramadan sebagai saat yang tepat untuk mendidik budi pekerti anak-anaknya. Pemirsa, bisa berkumpul bersama keluarga di saat sahur atau berbuka puasa merupakan kenikmatan yang tiada tara di bulan Ramadan ini. Apalagi setelah itu bisa dilanjutkan dengan salat tarawih bersama. Hal seperti itulah yang kini sering dilakukan oleh keluarga komposer terkenal Adi MS. Ketika cek dan dicek datang ke rumah keluarga pemusik ini, mereka tengah berkumpul bersama menunggu saat berbuka puasa tiba. Sambil menunggu waktu, Adi dan istrinya Memes masih sempat bernyanyi dan bermain musik. Bagi Adi MS maupun Memes istrinya, bisa makan sahur atau berbuka puasa bersama keluarga jauh lebih penting dari banyak persoalan lain. Sehingga bisa dipastikan, di saat-saat seperti itu keluarga ini terlihat lengkap. Meskipun bulan Ramadan gitu, kerja saya intensitas malah makin tinggi dan makin padat gitu, sampai ini agak-agak sakit gitu ya. Tapi nikmatnya ya itu, kita bisa lebih banyak sholat bersama, lebih banyak sholat berjamaah. Kemudian juga di luar rumah ini juga pada saat-saat kita bisa berkumpul bersama adik kakak dan orang tua maupun mertua, itu selalu kan ada sholat tarawih bersama gitu. Itu nikmat sekali gitu, kita kumpul terus kita beribadah sama-sama, terus seringkali ada hal-hal yang apa namanya sifatnya perenungan lah gitu, bukan apa ya ngapain sih puasa dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk coba sama-sama memahami puasa ini ngapain sih, bukan sekedar nahan lapar kan sebenarnya. Sebagai ibu rumah tangga, Memes mencoba mengambil peran penting. Meskipun memiliki beberapa orang pembantu, dia tetap memasak dan menyiapkan makanan kesukaan suami dan anak-anaknya. Tentu saja selalu ada menu khusus di saat Ramadan ini. Sehingga Kevin si sulung pun merasa lebih suka berbuka puasa di rumah ketimbang dengan teman-teman sebayanya. Buka puasa bareng temen itu kan ya nggak sering-sering sih, tapi ya itu kan pastilah ya, maksudnya ya paling malam minggu gitu. Nah, tapi juga kenapa buka di sini soalnya
ya udah enak aja di sini, makanannya udah yang aku mau gitu. Yang jelas pasti mesti ada korma, terus kolak, itu favoritnya Mas Adi. Terus kalau anak-anak, Tristan sukanya apa? Tristan sukanya sirup. Kalau Kevin sukanya apa, Vin? Aku ayam. Itu sih yang biasanya pasti ada gitu. Selain di samping yang harus 4 sehat 5 sempurna ya, ada sayur, ada buah, itu tambahan-tambahan aja.